Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tatapan pemuda lapis baja Giok Yaohai berubah menjadi emas, berteriak, kekurang ajaran. Gemuruh, riak-riak yang jauh lebih kuat dari suaranya terdengar dari sekelilingnya, dengan kekuatan yang tidak pernah mati, itu langsung menyerang musuh yang berbicara kepadanya. Dengan kekuatan Yaohai, dia dengan mudah menemukan 3 energi hukum kuat yang melayang di udara, mereka adalah 3 abadi. Apa yang sedang terjadi? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Musuh, pemuda lapis baja Giok berkomunikasi, 3 dari mereka, sangat kuat, namun mereka tidak merasa manusia. Invasi ras lain? Pria tua berambut putih itu mulai mengamuk. Paham, lihat aku menyelesaikannya, mereka yang berani menyerang wilayah kemanusiaan, mereka melakukan bunuh diri. Yao Hao tersenyum dingin, dia segera menjadi seberkas cahaya hijau dan menerobos atap aula, atapnya terkoyak seketika seperti tidak ada apa-apa, saat lampu hijau itu menembus atap. Sebuah palu godam yang benar-benar hitam memancarkan emas dan tiba-tiba muncul di depan lampu hijau. Ekspresi pemuda lapis baja hijau Yaohai sangat berubah, dia bahkan tidak menyadari musuh telah bergegas tepat di depannya, palu godam besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya telah benar-benar meremas semua ruang di sekitarnya, membuat orang merasa seolah-olah seluruh daratan dan langit runtuh menimpanya. Tekanan kuat itu membuat Yaohai tidak percaya diri sama sekali untuk memblokirnya. Tingkat Kaisar, Yao Hao berteriak, secara bersamaan dia melambaikan tangan kanannya, di atasnya ada jaring seperti sarung tangan. 2 bentrok langsung, apakah itu palu godam hitam atau tinju Yaohai? Tidak ada yang memiliki riak tentang itu, jelas energinya sangat kental, namun saat mereka bentrok. Gemuruh, bentrokan 2 menciptakan cahaya menyilaukan yang hampir seperti matahari. Hanya bentrokan itu sendiri yang menghasilkan suhu sangat tinggi yang membengkokkan ruang di sekitar, energi abadi yang kuat menciptakan gelombang kejut di seluruh, pertama-tama menghancurkan aula upacara di bawah, kerajaan keluarga dan elit semua berteriak ketakutan. Saat gelombang kejut menyapu daerah itu, mereka semua menjadi debu atau kekacauan berdarah. Teriakan ketakutan dan lolongan kesakitan, melawan gelombang kejut, tidak ada yang bisa didengar. Istana itu memiliki luas 3.000 km. Warga sipil di luar istana tiba-tiba menyadari bahwa istana benar-benar sunyi, hampir seperti bahkan angin dan udara terhalang dari dalam. Gemuruh, setelah ledakan istana, itu seperti gelombang, seluruh area berguncang dan semua konstruksi direduksi menjadi limbah dalam prosesnya, gelombang kejut menahan energi abadi di dalamnya, bahkan penguasa sektor yang tidak beruntung akan meledak dan mati karena gelombang. Lihat, istana telah meledak. Istana, warga sipil di planet ibu kota semua menyaksikan mimpi buruk seperti pemandangan, merasakan tanah bergetar di bawah mereka, semuanya terkejut. Di ruang di atas planet ini, kapal planet Yunmo melayang. Pindai planet ini, siarkan semua rekaman pertempuran di sini. Luo Feng memerintahkan di dalam ruang kendali. Ya, Babata menurutinya dengan penuh semangat. 3 simulasi 3 dimensi, Luo Feng, pemimpin tentara ke-9, Dilan dan Kasna semua menonton layar, 2 adegan damai, yang lain adalah istana yang sudah setengah reruntuhan. Siapa yang tahu kalau Yaohai sudah mati? Kasna bergumam, Yaohai pasti akan mati. Luo Feng menatap layar. Di dalam istana, pertempuran dimulai secara tiba-tiba, si Fan Qi tingkat kaisar yang abadi telah bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyelinap serangan dari awal. Meskipun Yaohai berjuang keras untuk memblokir, dia masih sepenuhnya menjadi abu dari palu godam itu, bahkan miliknya. Daging dan tulang benar-benar hancur. Guru, ekspresi Yefri sangat berubah. Orang luar, kamu berani menjadi sombong di depan umat manusia. Mata pria tua berambut putih itu berkilau seperti bintang. Tuan Long Chier, tolong selamatkan guruku dan bunuh orang luar itu. Yefri berteriak mendesak, dan pada saat ini, 3 energi kuat turun dari atas, secara bersamaan dari arah lain, 3 energi kuat mengalir secepat kilat, 6 kematian tingkat resmi muncul pada saat yang sama. 6 kematian tingkat resmi bergegas di tengah-tengah reruntuhan. Ya, Yefri meraung dan bergegas ke langit. Orang luar, mati. Pria tua berambut putih Long Chier meraung. Gemuruh, Yefri langsung bentrok dengan salah satu andiding level resmi, energi abadi yang mengerikan bergejolak, menyebabkan istana yang sudah hancur sekali lagi terkena gelombang kejut. Ya, ekspresi Yefri berjuang. Sebuah cahaya emas menyapu pinggang Yefri, menyebabkan dia langsung diiris menjadi 2. Setelah itu cahaya emas yang lebih kuat turun, mendarat dan melelehkan tubuhnya yang patah, menyebabkan tubuhnya berderak, terus meleleh, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Long Chier, sebelum dia meninggal, raungan Yefri bergema di dalam istana yang hancur. Yefri tidak akan pernah percaya. Long Chier itu akan bergerak melawannya. Pria tua berambut putih itu tersenyum dingin di udara,
mereka yang berani mengkhianati umat manusia akan mati. Mengkhianati umat manusia? Aku tidak menyangka akan ditemukan oleh kalian semua. Suara dinginnya bergema di kejauhan di mana energi abadi yang kuat berkumpul untuk membentuk siluet manusia. Itu adalah Yao Hai. Yao Hai menatap dengan kebencian pada pria tua berambut putih itu, sebelum melihat pagoda yang tidak mati yang bergegas mendekat. So, dia dengan cepat melarikan diri. Kabur, aku hanya menunggumu mengumpulkan tubuhmu. Suara tua itu bergema, lelaki tua lapis baja emas itu langsung muncul di hadapan Yao Hai. Teleportasi, Yao Hai menjerit, wajahnya pucat. Di kejauhan, diam-diam mengamati pemandangan, lelaki tua berambut putih Long Chier tersenyum dingin, dasar idiot, kamu pikir kamu bisa bertahan setelah mengkhianati umat manusia? Dengan pengaturan perusahaan alam semesta virtual, apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri, hidup? Namun kali ini, ras yang tidak mati benar-benar kuat, sebenarnya ada level kaisar, dan yang sudah bisa melepaskan teleportasi. Yao Hai, pasti akan mati? Di ruang hampa. Di dalam kapal planet Yunmo, Luo Feng, pemimpin tentara ke-9, Dylan dan Kasna semua menyaksikan adegan itu menunjukkan kemajuan pertempuran. Jeffrey sudah mati? Luo Feng terkejut, begitu cepat. Keabadian sangat sulit untuk dibunuh. Namun, Jeffrey meninggal sangat cepat. Yang mulia, Dylan tersenyum, Jeffrey itu lebih lemah, dia belum mencapai tingkat tubuh abadi yang sebenarnya. Dan yang menyerangnya adalah Long Chier dari negara alam semesta, dia mahir dalam hukum dan waktu asal cahaya, level resmi abadi, prajurit hukum asal cahaya secara alami mahir memurnikan, dikombinasikan dengan hukum waktu, mereka membentuk kekuatan luar biasa yang dapat dengan mudah memurnikan dan membunuh keabadian normal. Luo Feng mengangguk. Namun, membunuh Yao Hai jauh lebih sulit. Dylan mengerutkan kening ke layar. Yao Hai telah mencapai tingkat tubuh abadi. Pemimpin tentara ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika dia menjadi tidak berarti apa-apa, dia dapat mereformasi tubuhnya, membunuhnya. Ada dua cara umum, satu adalah pemusnahan total, yang kedua adalah penghancuran jiwa. Namun, tetua Sivan Qi dari ras tanduk emas tidak mahir dalam teknik jiwa, maka, dia hanya bisa memusnahkannya sepenuhnya. Luo Feng mengangguk. Abadi, mereka yang benar-benar mencapai tingkat tubuh abadi, mereka sangat sulit untuk dibunuh. Saat itu di kota kekacauan utama, pemimpin kota kekacauan utama yang kuat itu juga tidak membunuh dua mayat hidup itu. Tentu saja alasan utamanya adalah dia benar-benar menunjukkan belas kasihan. Namun meski begitu, telapak tangannya yang tunggal sudah menakutkan, alasan mereka tidak mati, menunjukkan betapa mengerikannya Undyings. Undyings normal, jejak roh dan pembentukan sel mereka belum sepenuhnya sempurna, kemudian, membunuh dan membunuh beberapa kali lagi setelah itu dapat mengakhirinya. Namun mereka yang mencapai tingkat tubuh abadi, dalam fragmen sel manapun, bahkan jika hancur, mereka dapat mereformasi tubuh mereka, bahkan tanpa kehilangan sedikit energi. Hanya mengandalkan kekerasan dan membunuh mereka, membunuh ratusan hingga ribuan kali, mereka tetap tidak akan mati. Sebenarnya lebih mudah untuk menyegelnya saja. Penghancuran jiwa adalah cara Huyan Bo mati. Seluruh tubuhnya tidak rusak, namun itu hampir seperti racun, seluruh jiwanya diserang dan seiring berjalannya waktu, jejak jiwa akan hancur berantakan, dan dia mati secara alami. Namun untuk melepaskan serangan seperti itu, perbedaan kekuatan pertama-tama harus besar, dan penyerang harus mahir dalam serangan jiwa. Dan pemusnahan, itu murni penggunaan energi, mengurangi keabadian musuh menjadi tidak ada sama sekali. Ketika keabadian benar-benar dimurnikan tanpa energi apapun, mereka secara alami akan mati. Metode ini, yang pertama harus memiliki dominasi penuh dalam kekuatan, kedua, jumlah energi yang digunakan sangat mengejutkan. Menggunakan terlalu banyak energi akan sangat mempengaruhi energinya sendiri. Gemuruh, gemuruh, di layar, 8 siluet mengelilingi siluet cahaya dan dibantai. Melolong. Yao Hai yang tidak mati melolong saat dia dikepung dan dibunuh, kristal di dahinya memancarkan cahaya hijau yang terlihat, menembak ke segala arah, segera Dylan dan pemimpin tentara ke-9 keduanya terkejut. Apa yang salah? Luo Feng terkejut. Ini adalah teknik serangan jiwa dari klan serangga. Dylan menekankan, ini persis seperti bagaimana klan serangga melakukannya. Pemimpin tentara ke-9 menambahkan, pertempuran berlangsung. Di bawah serangan keliling dari tingkat kaisar dan 7 kematian tingkat resmi, terutama dengan tingkat kaisar abadi menjadi penatua Sivan Qi, yang bersedia mengorbankan sejumlah besar energi abadi untuk memusnahkannya. Kaisar ini Yao Hao dari kerajaan mimpi bawah tanah terus-menerus mendapatkan energi abadinya dimusnahkan, tubuhnya berangsur-angsur semakin lemah, sampai akhirnya dia meraung saat tubuhnya hancur. Selamat yang mulia, Yao Hai sudah mati. Energi abadinya sangat lemah sehingga dia tidak bisa lagi berubah. Dylan tersenyum. Selamat kepada yang mulia. Pemimpin tentara ke-9 juga tersenyum.
Luo Feng mengangguk. Melihat planet ibu kota yang sudah menjadi reruntuhan 1/5, dia memerintahkan, pindah, mulailah membunuh 1,200 juta target. Dengan perintah Luo Feng, bukan hanya 30 kapal perang antar bintang yang memulai pergerakannya, bahkan 700.000 tentara semesta dari 700.000 tentara ke-9 yang tersebar di berbagai planet juga memulai misi mereka. Mimpi planet ibu kota kekaisaran dunia bawah. Setelah pertempuran abadi dari sebelumnya, 1/5 dari seluruh planet hancur. Daerah lain juga terkena dampak gelombang kejut dengan banyak bangunan jatuh dan orang-orang terluka. Di sebuah kota kecil di planet ini, orang bisa dengan jelas mendengar lolongan dan tangisan. Gedung-gedung runtuh terlihat di mana-mana. Namun, tubuh manusia itu cukup kuat, meskipun mereka terluka, sangat sedikit yang mati. Jangan menangis, jadilah baik, jangan menangis. Kakak, rumah kita hilang. Gadis kecil itu menangis, matanya merah. Anak laki-laki itu memeluk adiknya. Di belakangnya ada pasangan yang sudah menikah, pasangan muda itu memandangi rumah mereka yang runtuh dengan sedih. Sangat mahal untuk membeli rumah di planet ibu kota, dan kekayaan terbesar mereka adalah rumah itu. Sekarang setelah tanah itu jatuh, setelah masalah itu, pasti akan ada pemilik kaya baru yang akan mengambil tanah itu kembali. Setiap kali bencana terjadi, manfaatnya akan dibagi di antara para petinggi. Adapun mereka, orang-orang tingkat bawah, mereka akan selalu dieksploitasi. Kakak, lihat, gadis kecil itu menatap dengan mata lebar ke kejauhan. Dia menatap dengan mata lebar ke langit yang jauh. Di langit, sebuah kapal perang antar bintang jahat yang benar-benar hitam, dengan panjang lebih dari 10 km muncul. Itu seperti gunung agung yang mengambang di udara, menutupi matahari itu sendiri. Dan di ujung cakrawala, ada kapal perang antar bintang lain yang tampaknya kecil, tetapi benar-benar mirip, juga turun. Pada saat ini, 30 kapal perang antar bintang turun secara bersamaan dan melayang di udara di atas planet ibu kota. Itu memiliki kendali penuh, dan siap untuk menghancurkan kapal apapun yang melarikan diri. Tuhanku, kapal perang antar bintang alam semesta. Di planet ibu kota, orang bisa melihat kapal-kapal jahat di mana-mana. Kapal-kapal semacam ini yang bertempur di wilayah luar jauh lebih kuat daripada kapal perang biasa. Hanya penghalang energi yang dibentuk oleh 30 kapal yang menutupi seluruh planet ini telah mengejutkan semua orang. Kakak, ada kapal yang terbang ke sini. Gadis kecil itu menatap dan berteriak. Kakak laki-laki dan orang tuanya berbalik untuk melihat. Sebuah kapal berwarna darah segitiga perlahan-lahan turun, melewati penghalang dan akhirnya mendarat di celah yang luas di kota kecil itu. Semua penduduk kota menahan napas dan melihat. Mereka sangat jelas bahwa setiap kapal yang mampu melewati penghalang yang dibentuk oleh 30 kapal perang antar bintang tanpa terpengaruh sama sekali bukanlah kapal biasa. Pintu kabin terbuka. Penduduk kota semua ketakutan saat mereka melihat. Seorang pemuda berambut hitam dengan baju besi perak, dengan 2 mayat hidup di belakangnya, Dylan, pemimpin tentara ke-9, 6 penguasa sektor, Kasna dan 5 penjaga penguasa sektor, terbang keluar dari pintu dan dengan lembut mendarat di tanah yang baru saja terguncang. Sebuah siluet muncul. Ini adalah siluet yang ditutupi baju besi emas. Dia memegang palu godam hitam besar, seluruh tubuhnya tampak membuat langit dan tanah berguncang. Yang mulia, pria tua lapis baja emas itu tersenyum, Yao Hai sudah mati. Pemuda berambut hitam itu mengangguk. Mereka tidak menutup percakapan ini. Oleh karena itu, penduduk kota di sekitar yang menatap kelompok ini semuanya terkejut. Yao Hai sudah mati. Sebagai penduduk kerajaan dunia bawah mimpi, siapa yang tidak mengenal keluarga kerajaan, keluarga Yao Hao? Dan di seluruh keluarga, hanya ada yang berani menggunakan nama itu adalah pendiri keluarga. Kepala leluhur, dan makhluk terhebat dari kerajaan dunia bawah mimpi, makhluk yang mendirikan kekaisaran. Dewa yang mendirikan kekaisaran, dia benar-benar mati? Tidak, orang-orang semua terkejut, namun mereka semua bisa melihat kapal perang antar bintang besar yang menakutkan di langit, bersama dengan kapal segitiga berwarna darah, terakhir, pemuda berambut hitam dan kelompok yang memancarkan aura mengerikan yang luar biasa. Jika mereka tidak membunuh kaisar, bagaimana mereka berani menyerang planet ibu kota seperti itu, tanpa tanggapan sama sekali dari keluarga kerajaan? Orang-orang semua secara logis mengerti bahwa semua ini adalah fakta. Siluet terbang diam-diam di antara penduduk kota. Aifu, raungan rendah bergema di dalam kota. Siluet yang melarikan diri itu benar-benar berhenti di udara. Pemuda berambut hitam dari kapal segitiga berwarna darah dan bawahannya terbang. Yang mulia Luo Feng, suara yang bersih dan lembut terdengar. Saya telah melihat kompetisi jenius alam semesta, saya tahu siapa Anda, mengapa Anda menangkap saya? Gadis cantik berambut coklat yang mengenakan pakaian yang tampak polos dan sederhana itu tersangkut di udara.
Hidungnya sangat mancung dan matanya sedikit cekung, kulitnya berwarna hijau tua. Luo Feng dan yang lainnya mendarat di depannya. Kamu pengkhianat, guruku adalah seorang kaisar tingkat abadi. Sebelum dia, apakah kamu pikir kamu, seorang penguasa sektor dapat melarikan diri? Pemuda lapis baja Kasna menunjuk gadis berambut coklat dan meraung. Kematian tingkat kaisar? Gadis Aifu terkejut. Dia berjuang keras untuk sementara waktu tetapi dengan pengikatan spasi, bagaimana dia bisa bebas? Yang mulia Luo Feng, mengapa Anda menangkap saya? Wanita itu memandang Luo Feng, tampak seolah-olah dia bermasalah. Kamu hanya punya dua jalan. Luo Feng menatapnya. Salah satunya adalah melawanku. Jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu bisa selamat. Pilihan kedua adalah, ya, pilihan lain hanya akan menyebabkan kematian. Luo Feng terlalu malas untuk mengobrol dengannya. Dia tetap terikat di udara, menggertakkan giginya. Dia mengerti bahwa karena bahkan Yao Hai sudah mati, urusan dan masalahnya mungkin sudah terungkap, dan dia adalah seorang pejuang yang baru saja menembus ke tingkat penguasa sektor, dia tidak dapat diganggu untuk bertindak lagi. Yang mulia Luo Feng, Anda mengatakan bahwa jika saya melawan Anda dan hidup, saya dapat pergi dari sini hidup-hidup? Aifu menatapnya. Benar. Luo Feng mengangguk. Bisakah aku mempercayai kata-katamu? Aifu menatap Luo Feng. HMPH, Dylan mendengus dingin di samping Luo Feng, berkata dengan dingin, prestise yang mulia lebih berharga daripada nyawamu. Baiklah, matanya berbinar, ayo bertarung. Gemuruh, segera, ikatan ruang menghilang dan penghalang ruang tanpa bentuk menutupi area 100 meter. Pria tua lapis baja emas si Fan Qi segera berkata dengan suaranya yang kuat, Yang mulia, saya telah menempatkan penghalang ruang di sekitar area 100 meter. Ini akan menjadi ruang pertempuran Anda dengan wanita itu tidak akan mempengaruhi lingkungan. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Datang. Pakaian Aifu yang awalnya sederhana langsung berubah, dipadatkan dan menjadi baju besi abu-abu yang ramping. Secara bersamaan dua bila pendek muncul di tangannya. Luo Feng berdiri tegak. Saya tidak percaya bahwa saya, dengan kekuatan penguasa sektor, tidak dapat mengalahkan Anda. Aifu meraung dan segera, tekanan energi dunia tak berbentuk menyebar. Secara bersamaan, dunia internalnya memproyeksikan dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi dunia hutan hitam. Rasanya seperti dia adalah penguasa hutan hitam ini. Gemuruh, energi dunia memperpanjang dua bila pendek di tangannya dan mereka langsung menjadi dua cambuk hitam besar yang membungkus Luo Feng. Pemahaman hukum asalmu terlalu lemah jika dibandingkan dengan para jenius perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Luo Feng bahkan tidak ingin menggunakan persenjataan Nansen. Melolong, dalam sekejap, Luo Feng bergegas maju seperti binatang buas yang mutlak, dengan paksa menginjak pohon-pohon besar dan daun-daun hutan itu dan bergegas lurus ke dua cambuk hitam. Tangan Luo Feng secepat kilat. Dengan energi ganas di dalamnya, itu memanfaatkan emas alam semesta dan hukum ruang angkasa yang membuat cakarnya secepat kilat. Dalam sekejap, dia telah merobek dua cambuk hitam. Teknik cakar, ruang 3000. Memang jenius, namun, mata Aifu berkilat tajam. Dua bilah di tangannya langsung memicu energi dunia yang kuat dan daun tak berujung melilit Luo Feng. Namun Luo Feng tidak melambat saat dia merobek cambuk, terus menuju Aifu. Saat tanaman merambat dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, dia tampak jahat, hampir seperti dewa binatang kadal bertanduk tunggal yang mencakar telapak tangan besar di langit. Dia juga mengaktifkan cakar kanannya. Gemuruh, cakar kanan emas tingginya beberapa meter. Dengan raungan binatang, hukum ruang dan emas telah selesai dimasukkan ke dalam, membentuk cakar kanan yang nyata. Itu merobek menembus daun dan tanaman merambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Aifu menatap dengan mata terbelalak. Gemuruh, cakar kanan benar-benar mencabik-cabiknya. Darah segar menyembur kemana-mana dan inti kehidupan terbang keluar dari tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Luo Feng melintas dan menangkap inti di tangannya. Satu-satunya keuntunganmu adalah memiliki energi dunia dan memproyeksikannya. Namun, dalam hal pemahaman hukum asal, kamu terlalu jauh lebih lemah. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera menghancurkan inti kehidupan. Babata, tutup siaran yang disinkronkan ke jaringan alam semesta virtual, kata Luo Feng. Pertempuran sudah berakhir. Pertempuran ini telah memberinya 10% penyelesaian misi. Sayang sekali dari 4 target yang harus saya bunuh secara pribadi, hanya satu dari mereka yang ada di sini di planet ibu kota. Luo Feng berpikir dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba naik ke langit. Dylan, pemimpin tentara ke-9 dan tetua si Fan Qi bersama dengan kelompok yang tidak mati mengikutinya. Berdiri di tengah udara, Luo Feng menatap ke kejauhan. Dengan visi domain Lord level 9, dia dapat dengan mudah melihat lebih dari ribuan km.
Dari sekian banyak kapal perang antar bintang, sejumlah besar tentara alam semesta bergegas turun, sambil memburu target mereka. Seluruh planet ibu kota menjadi pertumpahan darah, tentu saja, mereka hanya membunuh target. Yang mulia, lihat di sana. Pemuda lapis baja Kasna tiba-tiba menatap kaget di kejauhan. Luo Feng berbalik, cahaya buram mulai bersinar ribuan km jauhnya. Bersamaan dengan itu, ruang di sekitarnya beriak, dengan banyak siluet jahat besar muncul, tentara serangga emas besar terbang keluar, itu kabur. Di tengahnya ada sarang berbentuk piramida setinggi beberapa puluh km. Itu dipenuhi dengan gua-gua yang memuntahkan segala macam gas beracun. Bersamaan dengan itu, sebuah pilar cahaya mulai bersinar dari banyak tentara serangga emas. Dalam sekejap, seluruh planet ibu kota menjadi lautan emas. Yang mulia, lari! Teleportasi negara dewa, ini sarang induk yang abadi, sambil menonton cahaya kabur dan siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul, Dylan meraih Luo Feng dan bergegas menuju kapal planet Yunmo. Bahkan Kaisar tingkat Sivan Qi, pemimpin tentara ke-9, Kasna dan yang lainnya semua bergegas menuju kapal planet Yunmo. Planet ibu kota telah sepenuhnya menjadi lautan emas. Gemuruh, ledakan, seluruh planet ibu kota meledak terbuka, bahkan inti planet yang paling kokoh pun terbelah hanya dari satu serangan. Sejumlah besar tentara alam semesta yang berburu di planet ini juga ikut terbakar. Dan kapal komandan misi ini, kapal planet Yunmo melarikan diri dengan panik. Sarang induk piramida yang tingginya beberapa puluh km, di tengah lautan cahaya emas yang menyilaukan, itu mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Jeritan yang menusuk telinga menyebabkan banyak tentara serangga emas mengaum bersama. Prajurit bak emas ini terutama dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya mirip dengan bentuk manusia, tingginya sekitar 30 meter, mereka benar-benar tertutup baju besi, dan di punggung mereka ada sayap serangga. Mata mereka menyerupai mata majemuk lalat rumah. Jenis lain jauh lebih kurus dan tingginya sekitar 100 meter. Tubuh mereka membungkuk, dan bagian kepala mereka tampak dipenuhi mata, dengan ratusan hingga ribuan mata. Punggung mereka memiliki ratusan sayap. Kedua jenis tentara yang berbeda ini benar-benar berwarna emas. Aura yang mereka pancarkan menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Dengan jeritan yang menusuk telinga dari sarang induk, kedua jenis prajurit itu semua meraung. Saat prajurit berbentuk humanoid emas terkemuka membuka mulutnya, instrumen seperti kaca tajam dengan diameter sekitar 30 cm bersinar dengan cahaya putih. Ribuan tentara emas semuanya membuka mulut mereka dan mengeluarkan instrumen serupa dari mulut mereka. Kabur! Cepat lari, semua lari! Cepat, cepat, cepat! Pemimpin tentara ke-9 tidak lagi setenang sebelumnya. Di dalam kapal planet Yunmo, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia buru-buru meraung ke 30 kapal perang antar bintang melalui papan kontrol, mereka semua segera diaktifkan dan mulai berakselerasi untuk melarikan diri. Namun, percepatan kapal perang antar bintang, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan sekelompok besar tentara serangga? Ribuan tentara serangga emas 30 meter yang menyerupai iblis dalam legenda, mereka secara bersamaan menembakkan pilar cahaya putih yang menyilaukan. Ribuan dari mereka berkumpul dan mengembun di satu titik. Ribuan tentara yang kuat bertindak sebagai satu. Ketika ribuan dari mereka berkumpul menjadi satu pilar cahaya putih. Ruang di sekitar area itu bergetar hebat, langsung meledak terpisah, mengungkapkan pusaran mengerikan di dalam ruang, dengan segala macam fragmen ruang yang rusak, lapisan demi lapisan ruang yang tidak teratur mengalir dengan liar. Serentak, saat titik target di tengah, ruang alam semesta yang terguncang di sekitarnya jatuh seperti kartu domino, meluas ke segala arah. Dalam sekejap, itu hampir seperti ledakan supernova. Gemuruh, itu menciptakan bola cahaya besar yang menyilaukan dengan diameter puluhan ribu km. Kapal perang antar bintang yang berakselerasi lambat seperti 30 kapal kecil di tengah badai, mereka langsung ditelan oleh bola cahaya besar, benar-benar menghilang dari pandangan. Mengikuti dengan seksama, ini adalah bola cahaya besar yang bahkan lebih besar dari bintang. Gelombang kejut yang dahsyat melesat ke segala arah, baru kemudian teriakan yang menusuk telinga benar-benar terdengar. Gemuruh, alam semesta bergetar, ruang terkoyak, itu hampir seperti kiamat. Dalam bola cahaya yang melesat ke segala arah, 30 kapal perang antar bintang berguncang di dalam, hampir seperti mainan, terbang kemana-mana saat gelombang kejut melemparkan mereka. Di tengah gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kapal segitiga berwarna darah tampak berani menghadapi angin dan ombak, terbang keluar. Di dalam kapal planet Yunmo. Tidak, ekspresi pemimpin tentara ke-9 itu jelek saat dia menatap ke belakang. Simulator eksternal memungkinkan dia untuk dengan mudah melihat 30 kapal perang antar bintang yang sangat besar berguling-guling seperti mainan. Ini terlalu menakutkan. Pemuda lapis baja Kasna menatap dengan mata terbelalak.
Luo Feng menggertakkan giginya. Secara sederhana, terlalu menakutkan. Hanya satu serangan gabungan, itu benar-benar menyebabkan kehancuran massal di dalam area dengan diameter puluhan ribu km. Adapun gelombang kejut, mereka menjangkau lebih jauh, kekuatan yang mengerikan. Beberapa planet normal bahkan tidak memiliki diameter 10.000 km. Bahkan sebuah bintang, diameternya hampir tidak pernah melebihi 10.000 km. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa memblokirnya? Penatua lapis baja emas si Fan Qi dengan cepat meraung, cepat lari. Tim lain yang terdiri dari ribuan tentara serangga abadi sedang mengejar. Prajurit serangga yang tidak akan mati. Luo Feng berbalik. Dari simulator eksternal, Luo Feng bisa melihat kaburnya ribuan tentara serangga emas yang bergegas dari belakang kapal planet Yunmo. Tingginya sekitar 100 meter, penuh dengan mata di mana-mana. Mereka membungkuk dengan ratusan sayap di punggung mereka. Semua mata mereka tertuju pada kapal planet Yunmo yang melarikan diri. Prajurit serangga emas ini memiliki kecepatan yang tidak lebih lambat dari kapal planet Yunmo sama sekali. Tingkat abadi, mereka bisa memasuki perjalanan alam semesta hanya dengan tubuh mereka. Perjalanan alam semesta, hitung mundur. Suara Babata bergema di dalam kapal. Jangan lakukan itu. Penatua lapis baja emas si Fan Qi meraung, tidak ada gunanya. Di dalam alam semesta yang gelap, mereka bahkan lebih cepat. Ketika serangga abadi mengejar, sebelum kita mencapai kecepatan maksimum, akselerasi instan mereka jauh melebihi kapal ini. Lalu apa yang kita lakukan? Dylan meraung, Pak Tua, cepat pikirkan sesuatu. Dengan cepat, Luo Feng melihat sekelompok tentara serangga emas jahat yang mendekat dengan cepat, dia juga panik. Prajurit serangga abadi yang legendaris, dalam sekejap ada ribuan dari mereka, kekuatan mengerikan macam apa ini? Ribuan dari mereka menggabungkan serangan mereka, bahkan tingkat kaisar yang abadi harus melarikan diri. Jangan lakukan apa-apa, serahkan padaku. Elder lapis baja emas meraung pelan, secara bersamaan dia menghilang dari ruang kendali. Ekspresi Luo Feng berubah. Ini teleportasi, dia sudah berada di luar kapal. Dylan berkomunikasi. Jangan melawan, aku akan menyerap kalian semua ke dalam duniaku. Suara serius penatua si Fan Qi bergema di benak semua orang di kapal planet Yunmo. Seluruh kapal planet Yunmo menghilang di udara, hanya menyisakan sesepuh lapis baja emas. Klan serangga menjijikkan. Penatua berdiri di luar angkasa, melihat kembali ke ribuan tentara serangga dengan cepat bergegas ke arahnya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Lain kali kita bertemu di perang wilayah luar, aku pasti akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wah, ribuan tentara serangga emas melihat bahwa kapal manusia telah menghilang. Mereka seperti manusia, mereka semua memiliki tubuh penuh mata yang menembakkan benang emas yang memanjang dan mengembun di sekitar ruang. Penatua si Fan Qi yang bersiap untuk berteleportasi lagi merasakan ruang alam semesta mengembun, segera menggertakkan giginya. Bajingan, Penatua si Fan Qi meraung. Dia mempercepat dengan ganas. Sangat cepat, dia hampir mencapai kecepatan cahaya, ruang di sekitarnya beriak dan dia memasuki alam semesta yang gelap. Wah, ribuan tentara serangga emas berakselerasi lagi dan mencapai kecepatan cahaya, ruang di sekitarnya beriak dan mereka semua memasuki alam semesta yang gelap. Di dalam dunia, planet Yunmo telah melambat dan berhenti di langit yang luas di atas hutan. Di dalam ruang kontrol, kelompok itu terdiam beberapa saat. Luo Feng, Dylan, 5 penjaga penguasa sektor, 7 kematian tingkat resmi dari skuadron pagoda dan pemimpin tentara ke-9, kelompok hati yang selamat ini semuanya masih dalam ketegangan. Ini karena semua orang sudah jelas, mereka hanya ada di dunia tetua si Fan Qi. Saat dia meninggal, mereka semua akan dibunuh. Bisakah dia melarikan diri? Bisakah tetua si Fan Qi melarikan diri dari tentara serangga? Luo Feng memandang Dylan. Tidak ada ide. Dylan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak masalah. Guruku memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Pemuda lapis baja Kasna berteriak. Di sampingnya, pemimpin pasukan ke-9 yang tinggi dan kurus berkata dengan sungguh-sungguh, sarang induk klan serangga yang tidak akan mati, mereka milik eselon atas klan serangga. Setiap orang dari mereka sangat menakutkan, di wilayah luar, setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu mimpi buruk. Nafas tertahan, mencekik. Kelompok di dalam ruang kontrol semuanya diam-diam menunggu nasib mereka. Hal yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah dunia yang runtuh. Itu akan menunjukkan kematian tetua si Fan Qi, dan ketika dunia dihancurkan, mereka akan terungkap. Ketika itu terjadi, kelompok pejuang mutlak ini, melawan sarang induk klan serangga yang abadi, tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Kapal planet Yunmo menghilang dari dunia. Ketika itu muncul kembali Luo Feng dan yang lainnya bisa melihat ke depan dengan jelas, itu adalah badai salju yang tak berujung. Ini adalah planet mineral dengan suhu rendah. Sebuah suara yang akrab terdengar.
Luo Feng, pemimpin tentara ke-9, Dilan dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat. Penatua lapis baja emas tiba-tiba muncul di dalam ruang kendali. Ini adalah kekuatan teleportasi yang menakutkan. Itu bukan hanya gerakan yang sangat cepat. Gerakan cepat tidak cukup untuk menembus pertahanan kapal planet Yunmo. Namun, selama teleportasi, tidak ada gunung atau tembok yang bisa menghalanginya. Tentu saja, bahkan di antara tingkat kaisar yang abadi, hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Guru, lebih tua. Itu adalah keributan perayaan di dalam ruang kendali. Luo Feng menatap sesepuh lapis baja emas dan membungkuk, Penatua Sivan Qi, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Itu tugasku. Mata tetua itu agak lelah, tersenyum, sekelompok serangga menjijikkan itu sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya aku mahir dalam hukum ruang angkasa dan melarikan diri. Dalam hal serangan hukum ruang angkasa, aku mungkin lebih lemah, namun aku pasti memilikinya. Jaminan untuk melarikan diri. Setelah perjalanan alam semesta yang memusingkan dan dikejar melalui ribuan galaksi, saya berhasil menyingkirkan mereka. Hukum ruang angkasa, mereka bisa dipecah menjadi banyak sisi. Teleportasi adalah milik utama dari satu sisi. Guru, Anda terluka. Kasna pemuda lapis baja menatap baju besi tua, terkejut. Tetua Sivan Qi meneteskan air mata. Saya dipukul sekali saat melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, serangga menjijikkan itu, mereka semua memiliki kekuatan level abadi. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan mereka sendiri, dan menerima semua perintah dari Ratu. Jika itu 1v1, mereka jauh lebih lemah daripada abadi sejati. Namun dengan ribuan dari mereka digabungkan, mereka jauh melebihi kekuatan gabungan dari ribuan kematian sejati, mereka memang menakutkan.